Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang DNA, kelanjutan dari asam nukleat. Voila. Oke, kemarin kita udah berbicara tentang asam nukleat. Asam nukleat itu merupakan suatu benang ya, benang yang membentuk kromosom dan akhirnya membentuk yang namanya DNA. Dan sekarang kita akan berbicara DNA. Pengertian umum, biasanya kita dengar bahwa DNA merupakan pembawa sifat keturunan. Pembawa, teh berarti apa? Kalau misal orang bawa koper gitu ya. Jadi yang bawa koper itu adalah pembawa, betul nggak? Tapi yang dibawa itu bukan koper, yaitu DNA. Jadi DNA itu yang dibawa, dibawa yang dibawa oleh pembawa gitu ya, dan isinya apa? Sifat keturunan. Nah, jadi yang diturunkan ke dari bapak ke anaknya, bisa rambut lurus, bisa rambut keriting, itu merupakan sifat keturunan yang dibawa oleh bapaknya di dalam DNA. Nah, ini merupakan bentuk DNA yang merupakan double helix ya. Disebutnya double helix artinya dia dua rantai yang saling melingkar. Kenapa bisa melingkar? Ini satu rantai dengan rantai yang lainnya diikat oleh yang namanya ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen. Apa dengan apa ikatan hidrogennya? Ikatan hidrogennya terjadi antar basa ya. Jadi antar basa. Antar basa. Antar basa nitrogen, basa nitrogen. Basa nitrogen. Iya, jadi basa nitrogen. Nah, ini adenin, ini timin. Kalau adenin itu antar purin dengan pirimidin. Ikatannya terjadi antara purin dengan pirimidin, di mana purin itu terdiri atas adenin, ada guanin, sedangkan pirimidin ada timin, ada sitosin. Jadi antara adenin dengan timin itu terjadi ikatan hidrogen, ini rangkap dua hidrogennya ya. Jadi ada dua ikatan hidrogen, bisa disebut rangkap dua. Oke. Kalau ini ikatan hidrogen, tiga ikatan hidrogen ya antara guanin dengan sitosin. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa satu rantai DNA itu terdiri atas banyak sekali banyak sekali nukleotida. Ini kita sebut dengan nukleotida. Ini adalah nukleotida. Ini adalah nukleotida. Jadi rantai-rantai nukleotida itu saling berikatan. Akhirnya rantai DNA itu kita sebut dengan polinukleotida karena nukleotidanya ada banyak. Apa itu nukleotida? Nukleotida itu gabungan antara basa nitrogen yang berikatan hidrogen ya. Kemudian ada sugar ya, sugar itu gula tapi bukan berarti gula pasir ya. Tapi gulanya itu merupakan gula pentosa. Gula pentosa itu berarti dia siklopentana ya. Dia siklopentana yang ini merupakan bentuknya itu adalah deoksiribosa. Deoksiribosa. Nah, jadi di sini untuk DNA sendiri pentosanya itu atau gulanya itu dalam bentuk deoksiribosa. Kayak gimana itu deoksiribosa? Kayak gini bentuknya, ya. Terus apa bedanya dengan ribosa? Kalau ribosa di sini ada OH ya, tapi kita nggak ngebahas ribosa ya. Kita membahas tentang deoksiribosa. Jadi ada basa di sini, ada basa di sini, ada juga gula di sini dalam bentuk deoksiribosa ya.
pentosa itu jadi bentuk ininya, rantainya, jadi ada siklo gitu, ada lima sudut ya. Kemudian berikatan juga dengan fosfat ya, berikatan dengan fosfat. Nah, nanti si fosfat itu antar nukleotida dia akan berikatan, saling diikat oleh fosfatnya. Fosfat dia mengikat juga pentosa. Nah, ini melalui ikatan glikosidik namanya, glikosidik ya, lewat ikatan glikosidik. Nah, di sini PO4 ke bawah dia mengikat di C yang kelima. Tapi kalau PO4 ke atas dia mengikat di C yang ketiga. Gitu ya. Di sini ada oksigen. Hal itu yang membuatnya si rantai dari polinukleotida ini disebut ujung 3 dan ini disebut ujung 5. Kayak gini nih pemirsa. Ini kita sebut ujung 3 karena yang nyisa adalah C yang ketiga. Sedangkan ini disebut ujung 5 karena yang tersisa adalah C yang kelima. Gitu. Dah, mungkin seperti itu aja kisah kasih tentang DNA ya. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk yang berikutnya ya selalu aja stay tune lah di channel ini ya, karena berikutnya kita akan membahas tentang berbagai macam konsep-konsep kimia. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.